Ada kalanya tidak mau, ini jarang mau apa hidup. Tidak bunyi, kadang-kadang tidak bunyi. Kadang-kadang. Kalau lagi tidak bunyi di tengah laut itu harus mendayung berarti. Iya, mendayung. Pernah juga mendayung di sekitar pulau situ, Kopota. Wih, sampai sini? Iya, di belakangnya pulau itu mendayung sampai di rumah. Oh, jadi gara-gara rusak mesin. Rusak mesin. Kalau apa ya sekarang? Ini bensin kan? Iya, bensin kalau sekarang bensin sudah naik. Naik lagi? Iya. Tapi bisa didapat bensinnya? Ah, bisa. Beda kayak solar. Kalau solar susah didapat. Kalau solar bisa. Bisa juga. Dia ada terus. Kalau ini bensin, satu hari ada, besoknya lagi tidak ada lagi. Naik lagi harganya. Naik lagi harga. Datanya lagi apa? Bensin. Nah, sudah naik dia punya harga. Harapannya kira-kira Pak? Kita harapannya masyarakat nelayan terhadap pemerintah kira-kira apa? Kalau kita harapan kita ini bagaimana kalau bisa disentuh masyarakat, pemerintah masyarakat memberikan apa bantuan mesin tertentu apa atau jaring kah? Iya. Kita sekarang butuh yang kayak gitu. Transportasi laut yang misalnya ke Tintin lah. Oh iya. Untuk meringankan demam. Iya. Pernah dapat sebelumnya Pak? Sudah pernah dapat bantuan sebelumnya, bantuan perikanan? Belum. Ini dari desa saja ini ke Tintin. Desa dari Ketinting? Ini. Oh iya. Satu kali saja itu. Ya, lomba. 1, 2, 3.
tuh di lorong sini supaya jembatan itu diperbaiki supaya kita juga ini aksesnya lebih aksesnya lebih gampang. Jangan kita turun naik turun capek. Itu sudah lebih 10 tahun nih, dari 2007 kita membangun ini. Sampai sekarang ada tapi sepotong. Selain itu, kalau ada pemerintah yang turun, baru ada bantuan reak rumah, saya harap itu jangan melalui orang ke orang, turun langsung di lapangan, baru lihat kondisinya, layakkah ini dibantu atau tidak. Seperti kita itu rumah, kalau di orang lain itu tidak layak, tapi apa boleh buat, kita masih bertahan. Kalau harapan saya mengenai kelautan, ini pelingkar. Kendalanya kita juga itu pelingkar. Kadang tuh kalau dia banyak hasil, dia tidak timbang di pabrik, dia jual semua di pasar. Akhirnya apa? Imbasnya kita nilai kecil, tidak ada lagi itu harga pasarnya sudah anjlok. Kadang itu kalau kita bahasa kasarnya kita kasih saja, tidak ada harga ikan, biar untuk mengongkos bensin tidak ada, karena sudah banyak ikan. Biar bukan cuma saya, semuanya ini menangisi. Kalau misalnya nanti ada kegiatan pemberdayaan, salah satunya kegiatan pelatihan, ibu maunya pelatihan apa itu? Misalnya buat produk apa? Itu sekarang juga belum terpikir karena masih saya. Kalau ini Bu, ibu ada rencana mau bikin tambak? Keramba. Kalau keramba juga mau dibikin di bawah kolong tidak mungkin, terlalu dangkal. Kalau kita mau bikin baru ini harusnya tidak mati ikan. Apalagi tuh kalau terlalu dangkal sekali sudah mati, kering ini deh. Iya, kadang itu dia kering.
Mungkin boleh perkenalan Pak dengan Bapak siapa? Bapak Tono. Bapak Tono. Bapak Tono sudah lama memulai usaha ini? Baru sekitar 1 tahun ini. 1 tahun ini? Belum 1 tahun juga. Masih Sekitar 7-8. Oh, berarti usahanya baru mulai Baru nih? mulai. Terus Pak, kalau boleh tahu ini peralatan dan permodalan semua ini dari Bapak sendiri atau dapat? Dari usaha sendiri. Berarti yang modal sendiri nih? Iya. Modal sendiri. Kalau pesanan perahu-perahu ini Pak dari mana sebagian Pak? Sebagian dari NTT, apa itu Langara, terus di Wancisin, Masyarakat lokal di sini. lokal di sini. Oh, iya. Terus target pengerjaannya Pak, kalau dalam waktu satu body begini bisa makan waktu berapa? Dia paling cepat 20 hari, paling cepat 10 hari, 20 hari paling lambat. Kalau yang di luar daerah begitu langsung diantarkan Kak, atau bagaimana model lalunya? Atau mereka yang datang menjemput? Biasa juga kalau biasa dia datang jemput, biasa juga dikirim melalui kapal sabu. Nah, kalau yang dari NTT sabu bagian Kendari sini atau Sulawesi Tengah dia pakai sabu juga, kadang juga jemput sendiri. Kalau biaya pengerjaannya atau dia tergantung ukuran. ukuran? Nah, kalau dia ukuran paling besar lah, paling panjang dia 12 meter, dia harga main di 32 juta, dia turun ke 30, terus 25 juta, yang 9 meter 25 juta, yang 7 meter kayak gini dia 14 juta. Juta. Karena kita tergantung bahan kan, kenaikan bahan. Nah, Kalau bahan-bahan ini Pak diperoleh dari mana? ini yang dia dari sekarang kita belanja di Bau-Bau. Karena tapi biasa juga belanja dari sini di Wakatobi dan sudah ada supply bahannya. Kalau bulan ini Pak sudah berapa yang masuk ini? Yang pesanan yang Pesanan ini, ya, kalau bulan ini sudah ada 5 biji. biji. Dari 2 bulan ini sudah ada 5. Kira-kira kendalanya selama berusaha menjadi pembuat fiber? Kita usahanya itu biasa bahan, Tinggal di bahan. bahan. Kadang terlambat di bahan karena Kalau bahannya itu selalu tersedia stoknya atau kadang kita harus menunggu? iya kadang juga harus menunggu. Itu yang membuat akhirnya ya. yang pesan Ya. merasa lambat Ya, kerjanya. ya. Oh iya. Terus ini lagi Pak, harapannya kira-kira dari Bapak kan pelaku usaha, kira-kira harapannya terhadap pemerintah mungkin bagaimana ada para pelaku usaha seperti ini? Ya. Harapannya kita pelaku usaha pembuatan fiber ini itu aja bahan. Kalau bisa artinya dimudahkan tuh, ada stok di Wakatobi. Karena kita itu saja kendalanya. Terus mungkin lebih bagus apa ya, kalau dari saya pribadi saran saya mungkin kalau ada bantuan-bantuan pembuatan fiber untuk desa ataupun kabupaten itu daripada ambil di luar mending Iya, itu manfaatkan. Banyak yang begini. Nah, banyak Rata-rata diambil di luar. Ambil di luar. Macam pengadaan daerah. Iya, daerah kan biasanya dipesan di Surabaya. Hal bisa sebenarnya bisa Sebenarnya dibuat. malahan yang dipesan di luar daerah tidak difungsikan sama nelayan karena tidak sesuai dengan apa keinginannya nelayan. Karena banyak temuannya kami kayak ada di bagian Mola Selatan ada body itu. Iya. Body banget kadang tidak tidak difungsikan karena tidak ada yang sudah difungsikan tapi ada lubangi lagi ulang modifikasi iya, lagi. modifikasi lagi. Artinya mungkin tidak sesuai. Tidak sesuai dengan artinya kebutuhan nelayan. Karena mungkin lebih baik
Kalau di orang lokal kan mungkin sudah paham mau-maunya nelayan ini sudah. karena kita ini malnya yang kita pakai ini sudah standar nelayan. Artinya uji cobanya sudah. Iya. Ini mal yang kita pakai ini artinya sudah dari keinginannya dari nelayan. Artinya cara mainnya di ombak, olengnya dia sudah. Oh, sudah disesuaikan. Sudah sesuaikan semua. Karena ini dari nelayan, permintaan dari nelayan. Bahkan kita kan nelayan sendiri bisa kita rasakan. Artinya mana yang bisa difungsikan sama nelayan. Bahkan kita punya mal ini udah uji coba nyebrang dari Taliabu ke sini. Iya. Tapi kalau yang dibuat dari luar itu kan banyak gitu, Pak. Bahkan sudah ada korbannya itu yang KKP itu. Iya, yang dari KKP itu. Kejadiannya baru-baru kalau tidak salah saya di Tomia. Satu orang yang meninggal terbalik. Padahal kan teduh begini karena dia oleng, nggak bisa dia ombak sedikit saja karena miringnya dia langsung terbanting. Nah, kalau yang mal yang kita pakai ini nggak bisa dia miring tapi dia tertahan. Kalau yang dari KKP itu kebanyakan dia tidak difungsikan, banyak yang terbengkalai begitu saja karena mau dipakai juga sama nelayan tidak bisa. Ini tuh sarannya lebih bagus daerah belanja sendiri di sini masyarakat. Bahkan saya dengar ada lagi penyerahan aspirasi DPR itu berapa puluh, nggak tahu dia akan kerja di mana. Kolektifnya minimal di kita yang berapa orang ini kan berputaran uang kan di sini saja, kita saja daerah kan. Oh iya. Artinya tidak tahu dia akan bawa kemana itu pekerjaan. Sebenarnya kalau kita masyarakat ini mending kita buat di daerah sendiri sesuai dengan keinginan nelayan. Hampir kita ini pekerja berapa galangan di sini hampir sama semua mal. Artinya mal yang sudah dipakai sama nelayan yang kita buat. Dan beberapa galangan juga saya pernah bertanya, belum ada juga yang pesanan dari daerah. Belum. Daerah lebih suka pesan dari Surabaya, itu bagaimana? Yang dari Padahal karakternya ombak di sana dengan di kita di sini kan beda. Beda ya, atau gini. Di Cilacap kalau bahkan model bodinya memang tidak bisa kalau di situ. Bukan kita di sini, karakternya body di sini lah, body di mana? Iya. Karena kita ini rata-rata yang kita ambil malnya ini yang sudah pernah menempuh laut Banda sana. Bahkan sampai dari Taliabu sana menyeberang ke sini biar musim ombak begini tetap mereka aman. Mainnya tuh sudah bagus. Coba. Hasil tangkapannya apa saja Pak biasanya? Ini dengan panah ini saja. Oh, peralatannya? Iya, cuma itu saja dengan itu saja. Biasanya paling banyak itu sekali kita melaut dapat berapa ekor gurita? Biasa kalau dia naik itu gurita itu biasa kita dapat 20, 30 ekor. Itu sendiri kita turun Pak? Biasa kita dapat itu 5 ekor kalau tidak naik tuh. Iya. Kalau
Kalau dia naik itu biasa kita dapat 30. Paling banyak itu di 30 ekor. Itu pas sudah naik kita langsung jual atau bagaimana? Kita timbang. Timbang. Jualnya ke pengumpul. Iya. Untuk harga jualnya itu satu ekor atau dihitung per kilogram? Per kilo. Per kilo. Kalau 1 kilo itu biasa berapa harganya, Pak? 60. 60.000. Kalau yang 2 kilonya itu 70. Kalau yang setengah itu 50. Kalau yang setengahnya itu, kalau baby 30. Oh, berarti tergantung ukurannya ini, Pak? Iya. Pak, bagaimana cara kita buang tintanya? Adakah tempat-tempat tertentu yang harus dibuang Ada. dia buang sendiri atau bagaimana? Ada di sini. Bisa kita, mungkin bisa di. Ini tempatnya. Oh. Jadi Buat sini. ketika didapat ada dibuka. tempatnya langsung dibuang begitu. Iya. Langsung kita lari di sini. Iya. Oh, dibuang di. Tintanya itu kan? Iya. sedangkan anu saja makanannya satu loyang itu pun kita mesti ngada-ngada kasih makannya.
begini mana lagi yang safe lah, safety yang di bawah kolong sana dia bisa distabil. Ada 7 di sini kerambang. Sama jenisnya, Iya, simbang sama. semua. Kalau satu kerambang begini biasa satu kali panen berapa dia? Biasanya 6 gabus, 7 gabus seperti Diuangkan. dijualkan misalnya 6 sampai 7. Oh, satu ini, satu Iya, kerambang. satu kerambang. Bisa kah mancing? Berapa luasnya kira-kira? 2 kali 3 kali 2 ya? 4 meter. 4 meter. Ini kita pinjam di Om ini bantuan Apanya? kerambang. Kerambangnya? Iya, kerambangnya kita pinjam. Kalau nggak perlu dapat di sini bantuan dari DKP, gitu Karamba, atau mungkin dari Belum, desa, kita belum dapat. Kalau kita ini, kalau mungkin kalau yang dulu mereka dapat, kalau kita juga yang sekarang belum. Karena kan dari tahun berapa kita pelihara dari tahun 2010. mulai bikin kerambang. Kita sudah mulai. Terus itu kerambang pertama kali kita pinjam. Orang kita beli sendiri. Bapak yang punya. Oh, Iya. Nah, setelah itu saya teruskan. Bapak kan di sini juga dia punya. nah ini udah kolong. Ini saya punya. Gitu. Bagus ya. Oh, berarti kalau selesai ini dipanen, diisi lagi. Dia isi lagi yang kecil-kecil. Oh, berarti kalau dipanen ini sebenarnya diangkat satu kali. Iya, angkat satu kali. Menempel itu tirak atau apa itu? Tidak, Tidak ada dibersihkan? juga tidak kita tidak bersihkan. Oh, dibiarkan saja. Biarkan gitu? saja. Oh, berarti dia harusnya seperti ini ya, maksudnya aliran airnya berganti itu aliran, bagus. iya. Karena kalau sudah masuk ke dalam pemukiman ini sudah ada yang sudah tidak terlalu bagus Iya, nih. dia tidak terlalu bagus lagi. Karena sudah banyak seandainya, maksudnya semuanya tiang panjang mungkin bagus, tapi kan ini sudah banyak yang sudah tertimbun, Iya. jadi terhalang-halangi air. Kalau kayak begini kan masih los air masuk tuh, Iya. belum ada yang menghalangi. Airnya kan tiang keluar panjang. masuk, jadi kan berarti keluarnya kan dari sana kan tidak baik lagi Ya, airnya, tapi, jadi kan masuk lagi yang lain. Bagus gitu. Kan di sini kan dia tidak bisa meti, hanya sekitar dari pinggan. Ya sudah itu sudah terasa meti. Jadi berapa bulan baru bisa dijual? Ini 7. Ini baru 1 bulan lebih. Nah, ini sudah sebesar ini. Sebenarnya kalau sebesar ini nih, ini sudah bisa dijual di pasar Emang ini. bisa, toh? tapi karena kita kan juga nanti bisa 1 jengkal lebih baru kita bisa kasih jual. Karena bergabung. dikasih masuk di ini dia di apa di tengkulak. Pengepul. Mau diekspor Iya, begitu. dia ekspor. Kadang-kadang kan dari juga dia beli tergabus. Dia borong 1 keramba. Kita kan sudah perkirakan 1 gabus sekian berapa. Kita sudah tentukan ini sekian. Dengan ukuran yang sama. Nah, ukuran yang sama, isi gabus yang sama. Satu gabus berapa kilo? 50-an? Kadang-kadang juga lebih. Kan biasanya itu orang cari kan pas 50 kilo per gabus. Biasanya itu kan kadang-kadang juga kan pembeli begitu dia cari yang pas yang 50 kilo. Kalau kurang juga dari situ mereka kan berkata juga mungkin rugi lah ceritanya dari situ. Karena kan juga kan pembeli dari sini kan dia ekspor juga di Kendari, Bau-Bau, Makassar.
Bagang kami na Malang kami. Iya di situ mungkin. Nini. Tapi kita ini mau per dusun atau dusun saya dulu? Permasalahan kami di Desa Mola Bahari ini terkait dengan pekerjaan, terkait dengan masalah tempat tinggal, di mana di desa kami ini masih banyak warga kami yang masih memiliki tempat tinggal yang bisa dikatakan belum layak huni. Di pekerjaan, di nelayan kami ini masih banyak juga nelayan kami yang masih memakai sistem nelayan tradisional. Mungkin pekerjaan nelayan mereka ini masih menganut tangkap tradisional karena beberapa masalah seperti ketidakmampuan mereka dalam mencapai atau membeli seperti misalnya GPS untuk mendeteksi ikan, ya seperti itu. Kadang ada beberapa nelayan di sini kan yang mungkin tidak ada memiliki fasilitas sarana dan prasarananya toh, seperti mungkin katinting dengan bodinya toh sesuai dengan visi misinya Pak Desa itu kan dia di situ dalam visi misi Pak Desa itu ada bantuan bodi pemberdayaan atau masyarakat berupa bantuan fiber katinting satu paket dengan mesinnya. Terus di sini kan banyak juga masyarakat yang memang tidak ada yang memiliki body fiber katinting, cuma sebagian saja toh. Mereka itu ikut sama yang penjaring. Kadang itu dalam satu sampan itu 3 orang. Tapi kan sedikit yang mereka dapat hasilnya toh, sehingga di situ mungkin harus kita lebih mesejahterakan masyarakat ke depannya nanti. Di permasalahan lain, di masalah sosial, masih rentangnya kami di sini dari segi pendidikan. Di mana pendidikan kami ini masih sangat rendah, masih angka tinggi jumlah siswa kami yang putus sekolah, dan di masalah lain juga di kami ini masih ada beberapa anak-anak kami yang tergolong masih sangat muda sudah kawin, ya, sehingga pendidikan di desa kami ini masih tergolong rendah. Walaupun di beberapa titik ada juga anak-anak di desa kami ini yang menuntut ilmu sampai di tempat lain di luar daerah di Wakatobi ini. Secara umum bahwa masyarakat Desa Mola Nalang Bakti ini mayoritas nelayan ya. Jadi otomatis yang mereka harapkan dari utamanya kepada kami pemerintah desa adalah terkait dengan pemberdayaan. Salah satu program pemberdayaan yang mereka harapkan adalah penunjang terkait dengan mata pencaharian. Contoh misalnya mereka mengharapkan bantuan-bantuan sejenis bantuan peralatan mesin misalnya, atau alat-alat nelayan, alat tangkap, sehingga dalam rangka mereka karena mencari perekonomian untuk menunjang perekonomiannya dapat tertunjang dengan baik. Dan insya Allah kami sebagai pemerintah desa telah memikirkan hal ini dengan matang-matang dan telah membuat kelompok-kelompok nelayan sehingga melalui kelompok tersebut dapat kami distribusikan bagaimana caranya sehingga masyarakat atau nelayan yang ada di Desa Mola Nalang Bakti ini dapat sejahtera. Tapi biasa memang masyarakat udah mengeluh Kak, ada terjadi. Iya, sering mengeluh mereka. Sering mengeluh toh nelayan itu kalau pergi mencari apalagi ikan tuna, kadang itu mereka tidak dapat lagi umpan.
sudah diborong memang. Begitu. Ini kapal peringkat ini yang punya orang mana Bu? Orang sini juga kah atau orang luar? Kalau kebanyakan itu mungkin dari luar daerah. Mereka masuk begitu saja. Apa namanya? Yang kegunanya itu orang di sini. Iya, kadang juga anak buahnya orang sini diambil, orang dari Mola. Kalau semisal tidak dapat umpan, jadi nelayannya melaut lagi atau bagaimana? Kadang dia mancing, tapi kalau dia mancing kembali itu kecuali dia pergi dari subuh-subuh atau sore-sore. Iya, sore-sore biasanya itu sore-sore jam-jam 4 lah mereka mancing umpan toh, itu pun kalau mereka dapat juga umpan. Mereka kalau tidak ada ya terpaksa menganggur lagi, besok lagi baru cari lagi umpan sampai di mereka dapat toh. Anak-anak yang putus sekolah ini kebanyakan mereka jalan satu-satunya mereka melaut. Karena kan pendidikannya mereka kan belum selesai. Otomatis mata pencariannya mereka walaupun mereka mungkin mau kerja di kantor, karena jenjang pendidikannya belum selesai, pasti larinya ke laut. Terputus sekolah pertama itu dari lingkungan. Terus iya lingkungan. Kalau kita sudah lihat temannya kita satu tidak sekolah ikut-ikutan nih. Terus biaya hidup juga. Tapi ada juga tidak semuanya orang yang putus sekolah itu yang tidak memiliki ekonomi yang rendah toh. Malahan justru ada juga ekonomi yang mapan, tapi dia putus sekolah. Karena itu yang saya bilang lingkungan toh. Lingkungan. Mengucapkan banyak terima kasih terkait dengan kegiatan akses reforma agraria ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan keluh kesah masyarakat Desa Mulanan Bakti, yang mana selama ini yang namanya sertifikatan itu oleh rumah-rumah tancap di Desa Mulanan Bakti khususnya dan umumnya masyarakat Desa Mularaya tidak pernah berhayal bahwa akan ada sertifikat. Mereka tidak pernah menghayal bahwa akan suatu ketika bahwa mereka akan mendapatkan sertifikat yang mana itu fungsinya mereka dapat memakainya, dapat memfungsikannya. Namun dengan adanya kegiatan ini masyarakat insya Allah dapat membantu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang dapat mereka menunjang mereka dalam melaksanakan roda keperekonomian mereka. Harapan kami sebagai pemerintah Desa Mulanan Bakti, khususnya saya sebagai kepala desa, bahwa mudah-mudahan dengan adanya pendataan kegiatan akses reforma agraria ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi terkhusus kepada Badan Pertanahan Kabupaten Wakatobi. Harapan saya yang pertama, masyarakat dapat dibantu kesejahteraan melalui program-program pemberdayaan masyarakat baik di daerah ataupun di pusat. Yang kedua, diharapkan kegiatan penanganan akses ini dapat dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mola Samaturu. Yang ketiga, sebagai gambaran umum yang ada di Desa Mola Samaturu memiliki potensi desa yaitu nelayan tangkap perikanan yang dimana kami harapkan melalui penanganan akses reforma agraria dapat dimaksimalkan dengan baik. Dengan harapan juga di desa kami ini masih banyak sekali rumah-rumah yang belum mempunyai sertifikat, apalagi belum memiliki timbunan. Sesuai aturan bahwa untuk mendapatkan sertifikat itu harus punya timbunan atau ditimbun dulu. Nah, sekarang dengan aturan agraria ini kami sangat bersyukur, sehingga harapan kami selaku pemerintah desa mudah-mudahan ini betul-betul tercapai dan betul-betul dijadikan sebagai desa percontohan. Ya, kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami sangat berterima kasih. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan benar-benar dipilih sebagai desa percontohan. Ya, terima kasih.
baterainya tuh.